Satu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembahasan hari ini, kami dari kelompok Descartes akan memenuhi tugas mengenai problem identitas atau gender dengan memakai argumen-argumen eksistensialisme dan poststrukturalisme. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya, Risma Ayu Mahmuda atau Risma, sebagai moderator pada kelompok ini, memperkenalkan teman-teman kelompok Descartes, yaitu yang beranggotakan Putri, Erwino, Yoga, dan juga Putra. Selanjutnya, pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan kasus Lana Wachowski. Lana Wachowski, sutradara terkenal yang bersama dengan saudara laki-lakinya, yaitu Andy, menciptakan beberapa film blockbuster seperti The Matrix. Kasus Lana Wachowski mencuat ketika dia mengalami perubahan identitas gender. Sebelumnya dikenal sebagai Larry. Lana kemudian mengumumkan dirinya sebagai seorang perempuan transgender. Proses ini memunculkan perbincangan luas tentang identitas gender, penerimaan diri, dan bagaimana masyarakat merespon perubahan ini. Sebagai seorang tokoh yang terkenal, kasus Lana Wachowski menjadi sorotan dalam konteks perubahan identitas gender di media lain dan juga budaya yang populer. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi debat yang menarik mengenai problem identitas gender dengan memakai argumen-argumen eksistensialisme dan poststrukturalisme. Yang pertama, mari kita definisikan kedua konsep ini secara singkat. Baik, sebelum kita melanjutkan, siapa yang ingin membahas tentang eksistensialisme? Silakan. Saya. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nurismawati. Saya akan menjelaskan definisi singkat dari eksistensialisme. Jadi, eksistensialisme adalah pandangan filosofis yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna hidup tanpa bergantung pada struktur atau norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks perubahan identitas sutradara tersebut, seperti yang dialami oleh Lana Wachowski, eksistensialisme dapat diterapkan untuk menekankan kebebasan individu untuk menentukan makna dan identitas pribadi mereka tanpa terikat oleh norma-norma sosial yang ingin membatasi hak setiap individu. Iya, saya ingin menambahkan perspektif dari poststrukturalisme. Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap strukturalisme yang melihat struktur sebagai sesuatu yang stabil dan berfungsi membentuk fenomena sosial. Namun poststrukturalisme menyoroti bahwa struktur sebenarnya dinamis dan tidak stabil. Ini adalah hasil kritik terhadap pandangan bahwa struktur memiliki kontrol yang mutlak terhadap fenomena sosial. Baik, terima kasih untuk debat berdua. Atas penjelasan tentang poststrukturalisme, sekarang mari kita fokus pada bagaimana eksistensialisme dan poststrukturalisme dapat diterapkan pada kasus Lana Wachowski. Debater 1 dipersilakan. Dalam pandangan eksistensialisme, Lana Wachowski dapat dianggap sebagai contoh hidup dari individu yang berusaha menyadari dirinya sendiri. Melalui perubahan identitas gender, Lana memilih untuk membebaskan dirinya dari norma-norma yang mungkin membatasi dan menentukan jati dirinya sendiri. Ini menciptakan kesempatan untuk meresapi makna hidup tanpa terikat pada ekspektasi sosial. Tapi dalam perspektif poststrukturalisme, kita melihat bahwa identitas gender bersifat fluid dan dipengaruhi oleh konvensi sosial yang berubah. Dengan memiliki identifikasi diri sebagai perempuan transgender, Lana Wachowski tidak hanya menggeser dari satu kategori ke kategori lain, tetapi juga menantang ide-ide baku mengenai gender yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Ini mencerminkan pandangan bahwa identitas gender tidak dapat direduksi menjadi kategori biner yang sederhana karena struktur sendiri bersifat dinamis.
Baik, terima kasih debater 2. Baik, selanjutnya jadi kita melihat bahwa eksistensialisme menekankan pada adanya kebebasan individu untuk menentukan makna hidup mereka ya. Sementara untuk poststrukturalisme, ia menolak pemikiran biner dan menyoroti bahwa struktur bersifat dinamis dan tidak stabil. Lalu bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap perubahan identitas gender? Pendukung eksistensialisme dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dalam pandangan eksistensialisme, kebebasan individu untuk menentukan makna hidupnya diutamakan. Dalam konteks perubahan identitas gender, hal ini dapat membawa dampak positif pada penerimaan masyarakat. Memahami bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar kebenaran dan makna hidup mereka masing-masing. Masyarakat dapat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan identitas gender sebagai ekspresi dari pencarian kebenaran diri. Penerimaan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi stigmatisasi terhadap individu transgender. Baik, bagaimana perspektif dari pendukung poststrukturalisme? Dipersilakan. Dari perspektif poststrukturalisme, penolakan terhadap pemikiran biner mengenai identitas gender membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas. Identitas gender yang bersifat fluid dan dipengaruhi oleh konvensi sosial dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap perubahan identitas gender. Dengan menerima bahwa struktur identitas bersifat dinamis, masyarakat dapat berkembang untuk menghormati dan mengakui keberagaman identitas gender. Hal ini dapat membantu mengurangi norma-norma yang membatasi dan menciptakan budaya yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Baik, terima kasih atas pandangan dari debater 1 dan juga debater 2. Jadi di sini terlihat bahwa baik eksistensialisme maupun poststrukturalisme memiliki potensi untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menerima terhadap perubahan yang terjadi pada identitas gender. Di sesi selanjutnya, saya persilakan untuk masing-masing pihak mendapatkan kesempatan bertanya. Silakan dimulai dari kubu eksistensialisme. Putra, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya tentang bagaimana poststrukturalisme ini menjawab kritik bahwa pandangannya bersifat fluid terhadap identitas gender, dapat menciptakan kekacauan atau kebingungan dalam masyarakat. Bagaimana juga kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai tradisional dan perlindungan terhadap hak individu tetap terjaga. Pertanyaan ini mencerminkan keprihatinan yang seringkali diajukan terhadap pendekatan poststrukturalisme terhadap identitas gender. Poststrukturalisme dihadapkan pada kritik bahwa pandangannya yang bersifat fluid terhadap identitas gender dapat menciptakan kekacauan atau kebingungan dalam masyarakat. Namun penting untuk memahami bahwa poststrukturalisme bukanlah pembenaran untuk ketidakberaturan atau ketidakaturan tanpa batas, melainkan sebuah pemahaman tentang kompleksitas dan keragaman dalam identitas manusia. Contoh kasus yang sering dikutip adalah pergeseran dari pandangan tradisional tentang gender sebagai kategori biner, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam pendekatan poststrukturalisme, identitas gender tidak terbatas pada dua pilihan tersebut, melainkan dipandang sebagai konstruksi sosial yang kompleks dan dapat bervariasi. Kritik terhadap pandangan ini seringkali berasal dari ketakutan bahwa hal ini dapat mengaburkan garis-garis yang jelas dalam masyarakat, khususnya dalam hal norma dan nilai-nilai tradisional. Penting untuk dicatat bahwa poststrukturalisme tidak mengusulkan penghapusan nilai-nilai tradisional atau hak individu. Sebaliknya, pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih nuansa terhadap konsep-konsep tersebut. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang mengadopsi pendekatan poststrukturalis terhadap identitas gender, nilai-nilai tradisional seperti kesetiaan, kejujuran, dan saling menghormati masih dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap hak individu juga tetap menjadi fokus meskipun mungkin dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, dalam perdebatan mengenai hak-hak transgender,
Pendekatan poststrukturalisme dapat menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap identitas gender yang beragam sebagai bentuk perlindungan hak individu. Baik, dipersilakan tanggapan dari eksistensialisme. Bagaimana pengakuan dan penghormatan terhadap identitas gender yang beragam. Sebagaimana yang diterapkan dalam pendekatan poststrukturalisme dapat memberikan dampak praktis pada hak-hak individu, terutama dalam konteks dokumen resmi seperti kartu identitas atau paspor. Salah satu contoh real yang mencerminkan pengakuan identitas gender yang beragam dalam dokumen resmi sebagai bentuk perlindungan hak individu dapat ditemukan di beberapa negara yang telah mengubah kebijakan pengenalan jenis kelamin, kartu identitas, atau paspor. Contohnya negara Kanada. Pada tahun 2017, Kanada menjadi salah satu negara pertama yang mengizinkan warganya untuk memilih X sebagai opsi ketiga pada kartu identitas dan paspor mereka. Selain dari M untuk laki-laki dan F untuk perempuan, keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengakui identitas gender yang beragam dan memberikan hak kepada individu non-biner atau gender queer. Individu di Kanada yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner, gender queer, atau memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan kategori tradisional pria dan wanita dapat memilih opsi X pada kartu identitas mereka. Pengakuan identitas gender yang beragam pada dokumen resmi membantu individu mengakses layanan dan hak-hak keseharian tanpa resiko diskriminasi berdasarkan identitas gender. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tanpa dihambat oleh ketidakcocokan antara identitas gender dan dokumen resmi. Kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif di Kanada, di mana individu dapat merasa dihormati dan diakui tanpa mengalami stigmatisasi atau ketidaknyamanan akibat perbedaan identitas gender. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan poststrukturalisme dalam konteks identitas gender di Kanada, sekarang mari kita pindah ke sudut pandang eksistensialisme. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan terkait bagaimana eksistensialisme dapat memberikan wawasan berbeda terhadap hak individu dan identitas gender? Silakan pertanyaan atau pandangan Anda. Ya, saya ingin bertanya, dalam konteks eksistensialisme, bagaimana proses penerimaan diri individu transgender dapat Halo Pak Yoga. Sepertinya ada gangguan ya. Putra boleh tolong lanjutin? Diwakilkan oleh Putra. Pak Erwina, tolong boleh dilanjutkan saja. Dalam konteks eksternalisme, bagaimana proses penerimaan diri individu transgender diartikan? Apakah ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi kebingungan identitas dan mencapai otonomi individu? Baik. Dalam kerangka eksistensialisme, proses penerimaan diri individu transgender menjadi landasan krusial untuk mencapai otonomi dan memberikan makna terhadap eksistensi mereka sendiri. Eksistensialisme menyoroti bahwa individu memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan makna hidup mereka, dan penerimaan diri merupakan langkah penting dalam memahami dan merangkul kebebasan tersebut. Dalam pandangan eksistensialisme, penerimaan diri bagi individu transgender diartikan sebagai langkah menuju kebenaran diri mereka. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap identitas gender yang sesungguhnya, yang dapat melibatkan
proses introspeksi, refleksi, dan penerimaan terhadap realitas diri tanpa otoritas eksternal yang memberikan panduan. Sebagai contoh, ada kisah seorang tokoh publik, mantan atlet Olimpiade, namanya Caitlyn. Dia menjadi transgender, di mana dia harus menjalani perjalanan batin yang mendalam untuk mendalami dan merangkul identitas gender yang sesungguhnya. Keputusan ini muncul setelah terbuka sebagai seorang perempuan transgender menjadi manifestasi dari kebebasan individu untuk menentukan makna hidup dan menerima dirinya sendiri tanpa batasan eksternal. Dalam konteks eksistensialisme juga, penerimaan diri juga dapat diartikan sebagai pencapaian otonomi individu. Individu transgender yang dapat menerima dan menghormati identitas mereka sendiri dapat membangun otonomi dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebenaran diri. Ini mencakup kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengidentifikasikan diri mereka, bagaimana mereka ingin memperlihatkan diri mereka, dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Dengan demikian, penerimaan diri dalam eksistensialisme adalah lebih dari sekedar tahap psikologis. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati dan otonomi individu dalam menentukan makna hidup mereka sendiri. Terima kasih. Saya setuju bahwa penerimaan diri merupakan langkah penting dalam meraih kebebasan sejati. Namun bagaimana eksistensialisme menangani ketegangan yang mungkin muncul antara penerima diri dan ekspektasi sosial? Dalam kerangka eksistensialisme, ketegangan antara penerima diri dan ekspektasi sosial dapat dihadapi dengan pemahaman bahwa individu memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan makna hidup mereka sendiri. Eksistensialisme mengajarkan bahwa individu bertanggung jawab penuh atas pilihan hidup mereka. Oleh karena itu, seseorang dapat memilih untuk menerima diri mereka dengan segala identitasnya, meskipun bertentangan dengan norma-norma sosial. Tanggung jawab ini menggarisbawahi pentingnya integritas pribadi dan kebebasan individu. Dalam konteks ketegangan antara penerimaan diri dan ekspektasi sosial, eksistensialisme menyarankan individu untuk mencari makna hidup yang otentik. Ini berarti mengakui dan menerima diri mereka sendiri. Bahkan jika itu melibatkan konflik dengan norma-norma yang ada, pencarian makna hidup yang otentik terjadi melalui kesadaran diri dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran diri. Eksistensialisme juga menentang konformitas buta terhadap norma sosial. Dalam menghadapi ketegangan antara penerima diri dan ekspektasi sosial, eksistensialis mendorong individu untuk tidak takut untuk berdiri sendiri dan menentang tekanan konformitas yang mungkin bertentangan dengan kebenaran diri. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 3, yaitu kesimpulan serta penutup. Saya berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Dari pemaparan dan pertanyaan yang diajukan, kita dapat melihat bahwa eksistensialisme memberikan landasan yang kuat dalam memahami kompleksitas identitas dan juga konflik dengan norma sosial. Diskusi kita hari ini juga memberikan pencerahan yang luar biasa tentang kompleksitas itu. Isu identitas gender, terutama dalam konteks kasus Lana Wachowski, eksistensialisme dan poststrukturalisme telah dijelaskan dengan sangat baik oleh para pembicara, membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merespon perubahan-perubahan identitas seperti yang sudah dialami oleh Lana Wachowski. Mari kita implementasikan dialog kita ke dalam kehidupan sehari-hari kita, teruslah bertanya, teruslah untuk selalu mendengar, dan teruslah memahami satu sama lain. Semoga diskusi kita pada malam ini menjadikan langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga penuh penghargaan terhadap keberagaman serta kebebasan. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan semua yang hadir. Sampai jumpa di debat berikutnya.